Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9. Saya Miftahul Jannah sebagai pemateri pertama dan rekan saya Rahmatillah MDJ Thayyeb sebagai pemateri kedua. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang materi pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke video pembahasannya. Saya Miftahul Jannah sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan silabus. Nah, dimulai dari pengertian silabus itu sendiri, di mana pada kurikulum tingkat satuan pendidik atau yang biasa kita sebut KTSP, silabus ini adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Sedangkan pada kurikulum 2013, silabus ini merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, ternyata dari kedua pengertian ini ada sedikit perbedaan pengertian silabus, di mana perbedaannya terletak pada standar kompetensi pada kurikulum tingkat satuan pendidik dan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari silabus, bagaimana dengan prinsip pengembangan silabus? Nah, terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus, yaitu prinsip ilmiah, prinsip relevan, prinsip sistematis, prinsip konsisten, prinsip memadai, prinsip aktual, prinsip kontekstual, prinsip fleksibel, dan prinsip menyeluruh. Nah, di sini ada 9 prinsip pengembangan silabus. Nah, ini 9 prinsip ini sebagaimana telah diatur atau ditentukan oleh Departemen Nasional pada tahun 2008. Nah, setelah kita mengetahui prinsip pengembangan silabus, bagaimana dengan unit waktu silabus? Nah, unit waktu silabus di sini telah dibagi menjadi 3 unit, di mana yang pertama disusun berdasarkan alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran. Nah, yang kedua, ini harus memperhatikan alokasi waktu per semester dan per tahun. Nah, yang ketiga, ini tentang implementasi pembelajaran per semester, itu harus menggunakan penggalan silabus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar ini pada kurikulum tingkat satuan pendidik. Sedangkan pada kurikulum 2013 kita harus memperhatikan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, itulah tadi ketiga unit waktu silabus. Nah, sekarang bagaimana dengan pengembangan silabus itu sendiri? Nah, pengembangan silabus ini dilakukan oleh guru secara mandiri ataupun secara berkelompok. Nah, secara berkelompok itu contohnya seperti MGMP, PKG, dan Dinas Pendidikan. Nah, ternyata setelah kita mempelajari ini, kita mengetahui bahwa pengembangan silabus ini tidak hanya dilakukan sendiri oleh guru, tetapi bisa juga dilakukan secara berkelompok. Nah, materi pembahasan terakhir dari saya yaitu tentang langkah-langkah pengembangan silabus, di mana langkah-langkah ini ada 7 langkah atau 7 tahapan. Yang pertama, kita harus mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ini pada kurikulum tingkat satuan pendidik. Sedangkan pada kurikulum 2013 kita harus mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kedua, setelah kita mengkaji, kita harus mengidentifikasi materi atau pokok pembelajaran. Nah, setelah itu yang ketiga, kita harus mengembangkan kegiatan pembelajaran agar lebih menarik dan lebih efektif. Nah, yang keempat, kita harus menentukan indikator pencapaian kompetensi. Apa-apa saja indikator yang harus kita tetapkan untuk pencapaian kompetensi nantinya. Nah, yang kelima,
kita harus menentukan jenis penilaian, di mana penentuan jenis penilaian ini dapat diambil dari indikator-indikator pencapaian kompetensi. Nah, setelah mengetahui indikator pencapaian kompetensi, kita dapat menentukan jenis penilaiannya. Nah, segala bentuk penilaian dapat kita sesuaikan sefleksibel mungkin tanpa mengurangi kebermaknaan dan tidak menyalahi aturan kompetensi dasar itu sendiri. Nah, setelah menentukan jenis penilaian, tenaga pengajar atau pendidik ini akan dimudahkan untuk mengevaluasi segala bentuk proses belajar. Nah, langkah yang keenam yaitu menentukan alokasi waktu. Nah, jadi di sini alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus ini merupakan perkiraan rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang begitu beragam. Nah, yang ketujuh atau langkah yang terakhir, kita harus menentukan sumber belajar, di mana sumber belajar ini merupakan hal pokok dalam dunia pendidikan. Nah, tanpa adanya bahan ajar, kita tidak dapat tahu apa yang akan disampaikan pada peserta didik nanti. Nah, sangat penting untuk memilih bahan ajar yang sesuai dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi yang kita punya. Nah, selain itu ternyata sudah banyak bahan ajar yang kini kita dapati begitu bervariasi. Mulai dari bahan ajar cetak seperti buku, modul, bank soal, dan bahan ajar digital seperti e-modul, PowerPoint, video, dan lain sebagainya. Nah, sekian pemaparan materi dari saya atau penjelasan materi dari saya tentang materi pengembangan silabus. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan materi rencana pelaksanaan pembelajaran. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama yang kita bahas yaitu hakikat RPP. Nah, RPP ini adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Nah, RPP ini mencakup yang pertama data sekolah, mata pelajaran, kelas dan semester, kemudian yang kedua materi pokok, yang ketiga alokasi waktu, yang keempat tujuan pembelajaran, KD dan indikator pencapaian kompetensi, yang kelima materi pembelajaran dan metode pembelajaran, yang keenam media, alat dan sumber belajar, kemudian yang ketujuh langkah-langkah kegiatan, dan yang terakhir penilaian. Selanjutnya waktu pengembangan RPP. Nah, pengembangan RPP sendiri dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran dengan maksud agar RPP ini telah tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, pelaksanaan pengembangan RPP. Nah, pengembangan RPP ini dapat dilakukan secara mandiri atau secara berkelompok melalui MGMP antar sekolah atau antar wilayah. Maka dikoordinasikan dan disupervisi oleh pengawas atau dinas pendidikan. Selanjutnya komponen dan sistematika RPP. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat sumber belajar, dan yang kelima penilaian. Sistematika RPP ini dapat dilihat di lampiran 4 Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum pedoman pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan RPP yang pertama mengkaji silabus, yang kedua mengidentifikasi materi pembelajaran, yang ketiga menentukan tujuan, yang keempat mengembangkan kegiatan pembelajaran, yang kelima penjabaran jenis penilaian, yang keenam menentukan alokasi waktu, dan yang ketujuh menentukan sumber belajar. Sekian materi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.